Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami kuat di dalam Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehari-harinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 22 Februari 2024, diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, ikut serta dalam pelayanan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis sudah meninggal, Tuhan Yesus sangat berduka. Dia begitu sedih. Tetapi walaupun dia di dalam kesedihan, di dalam duka, Tuhan Yesus senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan juga pelayanannya. Di mana Tuhan Yesus mengajar orang-orang banyak dan juga senantiasa menyembuhkan orang yang sakit, melakukan banyak mujizat. Dan di dalam dukanya, Dia sampaikan melalui doa. Dan inilah yang disampaikan oleh nas renungan kita hari ini. Dikatakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, di mana kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana ketika kita bersedih di dalam duka, senantiasalah menyampaikannya kepada Tuhan di dalam doa. Karena di dalam doa kita kuat. Kita kuat di dalam Tuhan ketika kita menyampaikan kepada Tuhan melalui komunikasi kepadanya. Dan juga jangan pernah patah semangat. Kalaupun kita mengalami kesedihan, mengalami duka, jangan larut di dalam kesedihan. Tetapi mari lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan ada juga orang ketika dia bersedih atau di dalam duka, dia senantiasa tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya atau pekerjaannya juga. Dan ini adalah dibuat sebagai alasannya karena di dalam berduka. Jadi bagi kita tidak ada alasan untuk tidak melakukan setiap pekerjaan kita, melakukan setiap yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita terpanggil untuk melakukan setiap pelayanan kita kepada Tuhan melalui pekerjaan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Jadi jangan pernah ragu, khawatir, bimbang di dalam setiap kehidupan ini. Tapi benar-benarlah menyampaikannya kepada Tuhan melalui
berdoa. Karena di dalam doa, kita kuat menjalani hari-hari ini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Untuk itu senantiasalah bersyukur dan bersyukur di dalam setiap kehidupan ini. Apapun yang kita alami, pergumulan atau duka dan juga sebagainya, senantiasalah menyampaikannya hanya di dalam Tuhan. Melalui doa-doa kita panjatkan kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Tetap senantiasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita harus mengingat bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian halnya dengan kita. Kita harus seturut di jalan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang kita lakukan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu juga yang harus kita kerjakan. Di mana dikatakan di topik renungan kita pagi ini, dikatakan ikut serta dalam pelayanan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu merasakan semuanya. Di mana dikatakan di sini, Tuhan Yesus berduka di dalam kesedihan ketika mendengarkan kabar tentang Yohanes Pembaptis telah meninggal. Dia juga di dalam kesedihan, tetapi tetap dilakukannya tugas tanggung jawab pelayanannya. Begitu juga dengan kita. Sepatutnya, selayaknya harus mengikuti apa yang sudah Tuhan berikan contoh utama kepada kita. Itu juga yang harus kita ikuti. Jadi jangan pernah di dalam kehidupan ini memberikan hidup kita kepada yang lainnya, ya. Tapi mari senantiasalah lihat, memandang kepada salib Kristus. Karena di sana ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita. Untuk itu, bekerjalah dengan setia di hadapan Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ikut serta dalam pelayanan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu mengatakan bahwa ketika kami bergumul, senantiasalah kami memberikan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami kuat melakukan segala aktivitas kami yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Kalau kami di dalam berduka, di dalam kesedihan, Tuhanlah yang menghibur kami. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, sertai anak-anak mereka, dan Tuhan yang membimbing kami ke jalan Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami melakukan hal yang baik. Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sertai kami di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.